Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang teori kebijakan dividen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifah Julia Aziza sebagai moderator dan presentator, dan ada 3 orang rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Hanafi, yang kedua ada Rahmi Saputri, dan yang ketiga ada Serli Rahmatul Ihsan. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Rahmi Saputri. Kepada Rahmi Saputri disilahkan. Baiklah, saya Rahmi Saputri dengan NIM 20059029. Saya akan menjelaskan tentang teori ketidakrelevanan dividen. Teori ketidakrelevanan dividen memegang keyakinan bahwa dividen tidak berpengaruh pada harga saham perusahaan. Teori ketidakrelevanan dividen menunjukkan bahwa deklarasi perusahaan dan pembayaran dividen seharusnya memiliki sedikit atau tidak berdampak kepada harga saham. Jika teori ini benar, berarti dividen tidak menambah nilai pada harga saham perusahaan. Premis dari teori ini adalah bahwa kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan mengembangkan bisnisnya menentukan nilai pasar perusahaan dan mendorong harga saham, bukan pembayaran dividen. Teori ketidakrelevanan dividen selanjutnya menyatakan bahwa dividen akan merusak kemampuan bersaing perusahaan dalam jangka panjang karena uang akan lebih baik jika diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Teori ini memiliki manfaat ketika perusahaan mengambil hutang untuk menghormati pembayaran dividen mereka daripada membayar hutang untuk memperbaiki neraca mereka. Oke, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 20059021, merupakan salah satu presentator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi berkaitan dengan portofolio strategis. Berbicara tentang strategi portofolio, yaitu adanya proses yang terintegrasi yang terdiri dari beberapa gabungan antara langkah-langkah yang diterapkan atau yang diimplementasikan secara konsisten untuk mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Untuk menghasilkan manajemen portofolio yang baik, maka diperlukan adanya perpaduan atas azas aset investasi yang tepat sambil terkadang membuat perubahan-perubahan dalam portofolio tersebut. Tujuan dari manajemen portofolio ialah tujuan utama itu untuk mendatangkan keuntungan bagi investor atau manajer portofolio untuk dapat meminimalkan risiko dan juga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Lalu berbicara tentang proses manajemen portofolio, ada 3 langkah. Yang pertama itu ada perencanaan. Untuk membuat perencanaan yang matang itu merupakan fondasi yang paling krusial atau yang paling fundamental. Apabila memiliki fondasi yang kuat, maka untuk aset-aset portofolio akan berjalan dengan baik. Lalu proses untuk melakukan perencanaan ini meliputi area identifikasi tujuan dan tantangan, memperhitungkan risiko keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi untuk menekan risiko kerugian, dan juga penyusunan strategi alokasi aset yang tepat. Yang kedua, eksekusi. Setelah melakukan perencanaan, lalu sekarang kita akan melakukan eksekusi rencana tersebut untuk mencapai serangkaian tindakan yang nyata. Lalu yang terakhir ada feedback atau tahapan, di mana pada tahapan feedback ini manajer portofolio atau investor dapat mengevaluasi paparan risiko terhadap portofolio untuk memastikan tujuan investasi dapat tercapai dengan baik. Mungkin sekian presentasi berkaitan dengan strategi portofolio. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Serli Rahmatul Ihsan dengan NIM 20059033. Saya sebagai presentator yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai bird in hand theory. The bird in hand adalah teori yang mengatakan investor lebih memilih dividen dari investasi saham untuk keuntungan modal potensial karena ketidakpastian yang melekat terkait dengan keuntungan modal. Berdasarkan pepatah, a bird in the hand is worth two in the bus, teori bird in hand menyatakan bahwa investor lebih menyukai kepastian pembayaran dividen daripada kemungkinan keuntungan modal yang jauh lebih tinggi di masa depan. Myron Garden dan John Lindner mengembangkan teori bird in hand ini sebagai lawan dari teori ketidakrelevanan dividen atau dividend irrelevance theory Modigliani-Miller. Di bawah teori bird in hand, saham dengan pembayaran dividen tinggi dicari oleh investor dan akibatnya memerintahkan harga pasar yang lebih tinggi. Investor yang menganut teori bird in hand percaya bahwa dividen lebih pasti daripada capital gains. Kekurangan dari teori bird in hand.
Investor legendaris Warren Buffett pernah berpendapat bahwa dalam berinvestasi, apa yang nyaman jarang menguntungkan. Investasi dividen sebesar 5% per tahun memberikan pengembalian dan keamanan yang hampir terjamin. Namun dalam jangka panjang, investor dividen murni menghasilkan uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan investor keuntungan modal murni. Selain itu, selama beberapa tahun, seperti pada akhir tahun 1970-an, pendapatan dividen meskipun aman dan nyaman, tidak cukup bahkan untuk mengimbangi inflasi. Contoh dari teori Bird and Hand. Coca-Cola adalah contoh terbaik dari investasi berbasis teori Bird and Hand. Sebagai saham yang membayar dividen, Coca-Cola akan menjadi saham yang cocok dengan strategi investasi berbasis teori. Perusahaan Coca-Cola mulai membayar dividen tribulanan secara teratur mulai tahun 1920-an. Selain itu, Coca-Cola telah meningkatkan pembayaran ini setiap tahun sejak 1964. McDonald's dan PepsiCo juga merupakan contoh saham dividen yang baik. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Fil Julia Aziza. Saya akan menjelaskan tentang teori preferensi pajak. Teori preferensi pajak menyatakan bahwa beberapa investor lebih memilih keuntungan modal jangka panjang untuk hasil dividen saat ini dan akan membayar lebih untuk saham perusahaan yang membajak kembali pendapatannya ke proyek apresiasi modal daripada membayar pendapatan ini keluar sebagai dividen. Pajak dan nilai uang adalah dasar dari preferensi ini karena apresiasi harga dan saham dikarenakan pajak yang lebih menguntungkan daripada pendapatan dividen. Teori ini mencerminkan fakta bahwa tidak ada yang menyukai pajak. Hubungan nilai waktu uang berarti $1 keuntungan modal yang jatuh tempo di beberapa titik di masa depan akan dikenakan pajak di kemudian hari daripada $1 dividen yang dibayarkan hari ini. Hal ini mengurangi biaya keuntungan modal yang disesuaikan dengan pajak di bawah dividen. Akibatnya, investor yang mengikuti teori preferensi pajak melihat perusahaan sebagai tempat uang mereka dapat tumbuh. Alasan kedua yang mendukung gagasan preferensi pajak adalah bahwa begitu keuntungan modal menjadi transfer antar generasi, harga saham tersebut dinilai ulang oleh IRS sedemikian rupa sehingga keuntungan modal dikurangi menjadi nol bagi penerima saham. Sekian penjelasan saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.